Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran Surat Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayat yang ke-41 sampai dengan 44. Ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ih yaquluna in utitum hada fakhuduhu wa illam tu'tauhu fakhdaru wa may yuridillahu fitnatahu falang tamlika lahu minallahi syai'a ulaika alladzina lam yuridillah ayutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adim. Hai Rasul, hendaknya janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, jika diberikan ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Tafsir ayat 41. Karena kecintaannya kepada manusia, Rasulullah SAW sangat bersedih terhadap orang yang menampakkan iman lalu kembali kepada kekufuran. Maka Allah membimbingnya agar jangan berputus asa dan bersedih terhadap orang-orang itu. Karena mereka, seperti kata pepatah, tidak bersama rombongan dagang dan tidak pula bersama rombongan perang. Jika mereka hadir, mereka tidak memberi manfaat. Jika mereka tidak hadir, mereka tidak dicari. Oleh karena itu, Allah menjelaskan penyebab agar tidak bersedih terhadap mereka. Dia berfirman, minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami beriman, padahal hati mereka belum beriman. Orang-orang yang semestinya disedihi dan disayangkan adalah orang-orang yang tergolong ke dalam orang-orang yang beriman secara lahir dan batin, dan mustahil orang-orang seperti itu meninggalkan agamanya dan murtad. Karena cahaya iman telah merasuk ke dalam hati, maka pemiliknya tidak akan berpaling kepada yang lain dan tidak akan mencari penggantinya. Wa minal ladzina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuka. Dan juga di antara orang-orang Yahudi, di mana mereka sangat gemar mendengar berita bohong dan mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu, yakni mereka mengikuti dan mengekor pemimpin-pemimpin mereka yang menyandarkan urusan mereka di atas kebohongan, kesesatan, dan penyimpangan. Para pemimpin yang diikuti itu lam ya'tuka, belum pernah datang kepadamu, akan tetapi mereka berpaling darimu dan membanggakan kebatilan yang mereka miliki, yaitu merubah perkataan dari tempatnya.
Maksudnya menafsirkan perkataan dengan makna yang tidak diinginkan dan tidak dimaksudkan oleh Allah untuk menyesatkan manusia dan menolak kebenaran. Orang-orang yang mengikuti para penyeru kepada kesesatan yang mengikuti kemustahilan yang datang kepadamu dengan membawa semua dusta, mereka itu tidak berakal dan berkeinginan. Maka biarkan saja jika mereka itu tidak mengikutimu, karena mereka tidak ada apa-apanya. Yang begini ini jangan diperhatikan dan tidak perlu dipedulikan. Yaquluna in utitum hada fakhuduhu wa illam tu'tu fa'khdaruh. Mereka mengatakan, jika diberikan ini kepadamu, maka terimalah ia. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka berhati-hatilah. Maksudnya, ini adalah ucapan mereka pada saat mereka berhakim kepadamu. Tujuan mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu. Sebagian berkata kepada yang lain, jika Muhammad menghukumimu dengan hukum yang sesuai dengan hawa nafsumu, maka terimalah hukumnya. Jika tidak, maka berhati-hatilah, jangan mau mengikutinya. Ini adalah fitnah dan pengikutan terhadap hawa nafsu. Wa may yuridillah fitnatahu falang tamlika lahu minallahi syai'a. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Ini seperti firman-Nya, innaka lang tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Al-Qasas 56. Ulaikal ladzina lam yuridillah yutahhiru qulubahum. Mereka itu adalah orang-orang di mana Allah tidak ingin menyucikan hati mereka, dan oleh karena itulah mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Hal ini membuktikan bahwa barang siapa tujuannya dengan berhukum kepada hukum syar'i adalah mengikuti hawa nafsu, di mana jika hukum berpihak kepadanya, dia menerima. Jika tidak, maka dia marah. Ini membuktikan bahwa hatinya tidak bersih. Sebagaimana halnya, barang siapa yang berhukum kepada syariat, lalu dia menerima sesuai dengan keinginannya atau tidak, maka ini membuktikan kesucian hatinya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kesucian hati adalah penyebab seluruh kebaikan. Ia adalah pendorong terbesar kepada ucapan dan perbuatan yang lurus dan bersih. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adim. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia, yaitu kerendahan dan penyesalan, dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar, yakni neraka dan murka Allah yang Maha Perkasa. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.